Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Suasana terkini di Arafah, pemirsa, kita akan ke informasi terkait dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang saat ini sedang mengkaji dan juga mengusulkan mekanisme pemanfaatan dam haji bagi Indonesia. Konsep ini dirasakan akan lebih bermanfaat jika disalurkan ke masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan. Dam atau dikenal juga dengan al-hadyu merupakan salah satu jenis ibadah menyembelih hewan ternak di Tanah Haram karena suatu sebab dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Wakalah adalah akad perwakilan dengan cara melimpahkan pelaksanaan kewajiban dam atas haji tamattu atau qiran dari calon jamaah haji sebagai wakil kepada muwakil yang menerima perwakilan untuk penunaian kewajiban dam. Nah, pada Mei 2018 dan diperbaharui pada April 2022, BPKH menjalin kerjasama dengan ADAHI atau Islamic Development Bank terkait dengan proyek daging dam haji. Proyek daging dam haji ini dilaksanakan untuk melaksanakan fatwa MUI, di mana mengelola dan menyalurkan daging dam untuk kepentingan fakir miskin di luar Tanah Haram Mekah karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, hukumnya mubah atau diperbolehkan. Kebutuhan daging konsumsi di Indonesia untuk kaum duafa atau fakir miskin, khususnya di wilayah Indonesia Timur, ini belum memadai. Sehingga proyek daging dam haji diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan protein dan permasalahan stunting bagi masyarakat duafa di Indonesia. Pemirsa, BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji berencana akan merapihkan tata kelola dam agar bisa manfaatnya ini bisa dirasakan bagi mereka yang membutuhkan di tanah air. Dan untuk membahas rencana ini sudah hadir di studio anggota Badan Pelaksana Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Rahmat Hidayat. Assalamualaikum. Pak Rahmat, apa kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, tahun 2022 ini akhirnya haji kembali dibuka begitu pecah ya. Telur. Akhirnya pecah telur setelah 2 tahun begitu ya Pak. Nah ini kan ada salah satu usulan begitu Pak yang tadi dikatakan bahwa dam ini sendiri akan dibagikan kurbannya di Indonesia gitu, dikelola oleh Indonesia sendiri. Sebenarnya apa kemudian latar belakangnya Pak? Mengapa kemudian ada usulan seperti ini, ada rencana seperti ini Pak Rahmat? Jadi mungkin saya menceritakan dulu ya historisnya ya. Kalau dalam konteks fikih itu asbabul wurud atau asbabun nuzulnya ya, bahasa Skia. Jadi selama ini pelaksanaan dam itu kan secara mandiri ya oleh individu-individu atau melalui KBIH. Ya, banyak hal-hal yang berdasarkan informasi yang kami dapat itu mubazir. Mubazir karena jumlah daging yang dipotong di sana itu sangat banyak ya. Kemudian untuk masyarakat Saudi kan relatif kaya ya, tidak ada yang menerima sehingga kemudian daging itu berserakan begitu saja. Bahkan dari sisi lingkungan itu sangat mengganggu ya, dari sisi higienitas, kebersihan lingkungan karena daging-dagingnya, darah-darahnya itu kemana-mana itu. Nah, sehingga kemudian kami di BPKH bersama lembaga-lembaga terkait memikirkan apa tidak sebaiknya ini ditata kelolakan secara lebih baik, diatur secara lebih rapi dengan bekerja sama dengan otoritas di Saudi Arabia yaitu Islamic Development Bank. Dalam konteks ini adalah ADAHI, gayung bersambut. Tahun 2018 sudah dimulai proses itu. Kemudian termasuk juga tahun 2019 kita melakukan FGD, kemudian tahun 2020, 2021 pandemi. Nah, kemudian pada tahun jadi tertunda. Ya. Berarti awalnya itu di tahun 2020 akan dilaksanakan ya Pak? Awalnya akan dimulai di situ, Pak Saskia.
Karena ini jumlah jamaah haji Indonesia itu kan sangat besar, terbesar di dunia ya. Dalam kondisi normal kuotanya itu sekitar 221.000. Kalau satu ekor kambing itu kira-kira 15 kilo, itu berapa ribu ton ya, lebih daripada 3.000 ton. Ya. Nah, barangkali mungkin tidak semuanya lah. Karena di negara-negara lain juga banyak yang butuhkan ya, seperti Ethiopia, Afghanistan dan lain-lain. Poinnya adalah bagaimana daging hitam itu termanfaatkan dengan baik. Berarti gitu. secara regulasi sebenarnya dari pemerintah Arab Saudinya pun sendiri ini sudah mengiyakan begitu ya Pak? Untuk Malah mendorong agar pelaksanaan dam itu melalui lembaga resmi. Kalau memang sudah, kemudian bagaimana nanti mekanismenya Pak Rahmat? Apakah kemudian dagingnya akan dikirimkan atau dipotong di sini atau akan seperti apa Pak? Kalau potongnya akan tetap di Saudi Arabia, karena secara konsep keagamaan bahwa dam itu dipotong di tanah haram. Di tanah haram, ya. Bahwa kemudian persoalannya adalah dagingnya ini mau dikeapanakan ini, Saskia. Apakah tetap di sana, ya, atau dibawa ke Indonesia, atau didistribusikan ke negara-negara lain yang lebih membutuhkan. Soal ini lain lagi ceritanya. Ini terkait dengan hewan daging dam yang dipotong itu apakah telah memenuhi standar di Indonesia, artinya persyaratan tidak PMK, bebas penyakit dan lain, ini soal lain. Tapi poinnya adalah di situ ada potensi maslahat yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Oke, baik. Nanti berarti akan ada regulasi lagi dari Indonesia untuk melihat kesehatan dari hewan yang dikurbankan begitu atau yang dipotong. Ya. Nah, ini kemudian nanti kalau memang ini jadi Pak berjalannya begitu pendistribusian, mekanisme pembagian sampai dari dari Arab Saudi hingga ke Indonesia akan seperti apa Pak Rahmat? Ini kami sudah mulai koordinasi ya. Sebenarnya koordinasi itu sudah lama ya. Sejak 2019 sudah kami koordinasi dengan Kementerian Pertanian ya. Terakhir ini kami koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Agama, MUI juga ya, terkait dengan potensi ini ya, potensi kemaslahatan seperti ini. Tapi karena memang situasi PMK juga seperti sekarang ini menjadi terkendala, yang penting sekarang pecah telur bahwa ada sebagian daripada jamaah haji itu yang sudah membayar dam itu melalui lembaga resmi. Itu poin penting. Oke, baik. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, apakah memang sudah dipetakan begitu Pak, bahwa nanti pembagiannya mana yang lebih diprioritaskan? Kemudian ini kan berarti untuk pengiriman, ini bukannya akan memakan biaya kembali gitu Pak, pengiriman daging dari Arab Saudi ke Indonesia, ini akan seperti apa Pak Rahmat? Dalam konteks fikih ada yang namanya qadimil aham falaham, ya, dahulukan yang penting, yang paling penting, mana yang penting-penting. Kita sudah mengkaji ya. Kalau dari aspek ekonomi itu misalnya cost effectiveness-nya, berapa harga daging di sini, berapa biaya pengirimannya, itu sudah kami tetap jauh lebih efisien kalau daging itu dikirimkan. Persoalannya akan tidak sesederhana itu terkait dengan ketentuan ya, karantina, kemudian kesehatan hewan yang dipotong di sana, apakah itu memang sesuai dengan regulasi di Indonesia ini. Bahwa di situ poinnya adalah bahwa ada potensi kemaslahatan yang luar biasa, dan kemudian kami melihat misalnya di beberapa kawasan Indonesia itu terkait dengan stunting dan sebagainya. Misalnya banyak masyarakat yang masih kekurangan gizi, kekurangan konsumsi daging yang barangkali mungkin ini menjadi poin penting bagi Indonesia. Oleh karena itu kemudian nanti kami akan melakukan pemetakan ya. Kira-kira seandainya itu dimungkinkan akan didistribusikan kemana. Kemudian berapa yang masih bisa didistribusikan ke negara lain. Karena jumlahnya sangat besar. Sangat besar begitu sangat ya. Besar. Dan ini pastinya sangat bermanfaat, sangat gitu bermanfaat ya, untuk dibagikan, terutama di tanah air masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang bisa dikatakan kelaparan, bahkan anak masih banyak yang stunting tadi yang seperti Pak Rahmat katakan. Baik, Pak, kemudian ini kan berarti sudah disepakati. Apakah akan mulai berjalan tahun ini Pak? Kalau belum, apa kemudian yang menjadi kendala Pak Rahmat? Tahun ini insya Allah sudah mulai ya pelaksanaannya, ya meskipun sifatnya pilihan ya. Pilihan maksudnya seperti apa? Artinya BPKH tidak mengharuskan kepada calon jamaah haji ya. Kami prioritaskan kepada jamaah haji khusus ya, karena skala ekonomi itu paling memungkinkan, tapi informasinya juga ada jamaah reguler yang ikut membayar dam melalui lembaga resmi. Kemudian kami BPKH menunjuk Bank Muamalah sebagai partner, kemudian Bank Muamalah bekerja sama dengan PIHK, kemudian PIHK kepada para
jamaah haji khusus, kemudian jamaah haji khusus yaitu menyetor ya ke bank muamalat, kemudian mereka mendapatkan kupon yang kemudian kupon itu ditunjukkan ke Adahi pada saat di Saudi Arabia. Jadi lebih kepada himbauan dan pilihan. Jadi kalau Berarti makan itu bukan lebih kewajiban menyiapkan menu begitu lah, ya? menyiapkan menu. Berarti ini belum ada kewajiban, Belum ada tetapi kewajiban. bentuknya pilihan kepada jamaah Ya. begitu. Dan kemudian kan mereka dengan pilihan itu kan melihat secara sadar ya bahwa tentu ada plus minusnya ya, bahwa dengan sadar bahwa ini pilihan artinya lebih rasional, lebih baik lah. Artinya karena di situ ada potensi masalah aspek higienitas, kemudian bahwa hewan yang kurban itu sudah punya sertifikat resmi dan lain-lain, itu kemudian menjadi pilihan daripada jamaah haji. Sosialisasinya berarti juga sudah mulai sudah dilakukan Sudah dari mulai dari tapi proses. masih terbatas. Insya Allah ke depan akan lebih masif untuk kami melakukan sosialisasi. Baik, Pak, ini terkait dengan pengelolaan dana haji yang bisa dikatakan ya Pak, ini kerap dikatakan atau dihinggapi banyak dengan informasi ataupun juga berita-berita yang hoax begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kenyataan terkait dengan pengelolaan dana haji atau keuangan haji saat ini dengan keberangkatan haji dan juga kenaikan biaya masyair oleh Arab Saudi yang bisa dikatakan cukup tinggi? Ya, ini gini. Beberapa hari yang lalu BPK telah merilis ya sekaligus menyampaikan laporan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH, dan lagi-lagi laporan keuangan haji itu dinyatakan WTP untuk tahun keempat. Artinya secara berturut-turut sejak 2018, 19, 20, 21 itu WTP. Artinya secara tata kelola itu sudah melalui prinsip-prinsip governance ya. Dan semua proses bisnis di BPKH itu melalui proses yang namanya GRC. Government, Risk and Compliance. Dan kemudian ya kita sampaikan juga kepada masyarakat ya bahwa semua setoran awal jamaah haji itu dijamin oleh LPS. Amanah begitu Amanah. ya Pak, ya? Dan alhamdulillah dalam suasana yang berat pada masa pandemi itu jumlah dana kelolaan tumbuh. Dan hasil optimalisasi juga tumbuh. Memang yang menjadi sedikit problem ya dan tantangan ke depan ini adalah terkait dengan biaya haji yang sangat tinggi, eskalatif ya. Kalau dalam kondisi normal misalnya kisaran 70 juta per kepala, di mana jamaah membayar 25 setoran awal, pelunasan 10 juta, artinya jamaah berkontribusi kira-kira 35 juta, biayanya normal kisaran 70 juta. Artinya sekitar separuh disubsidi dari hasil pengelolaan. Dengan kenaikan yang sangat eskalatif menjadi 98, ini menjadi tantangan pengelolaan keuangan haji ke depan. Yang barangkali mungkin perlu solusi bersama seperti apa. Ini merupakan tantangan lagi dan kita akan cari bagaimana solusinya ke depannya. Solusi terbaik. Terima kasih banyak Pak Rahmat Hidayat, anggota Badan Pelaksana Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, sudah bergabung bersama kami di live event Wukuf di Arafah. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.